Lalu Tuhan berkata hari ini pada ayat 13, alasan setiap kita memuji Tuhan karena Dia akan menjadi seperti pintu gerbang bagi kita. Menjadi seperti palang pintu dalam hidup kita. Artinya tidak akan ada musuh yang berani untuk menjatuhkan kita. Kalaupun ada pencobaan, kita tidak akan sampai diserang dan tergeletak. Idola patani. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Tongon nuansa tahun baru dope hita manginang jalaon minggu parjoloma di tahun 2022 on. Alani i upasat hamima tabetu hita saluhutna selama tahun baru ma dihita. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus nama dohoti ibadah secara onsite di Garijaon, di Huriaon. Song-songoni hamu amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming dari manapun saudara-saudari berada saat ini, kiranya tetap bersuka cita mengikuti ibadah. Terlebih untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang terbaring lemah, marsahit hamu di jabu manang di rumah sakit, Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Damang dainang tabuka matur pugjamita di minggu dung tau baru sadarion tarsurat mai di Pesalmen bidu 147. Mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 20. Moladong tabuan bibelta tabuka mamanginang boita jaha di jolo adong tapayutiut ma songonon ma tarsurat disi hujahaon ma tuhita saluhutna. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ay ibana patugu aka rasang ni pargubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonga ammi. Ibana mabahen marhademahon parbalohammu, di pamahap dohot eme namar miyak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon, macay doras marlujong hatanay. Ibana na mangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru, disabur hondo nabur songon sirabun. Ibana maninggakton abolas na martanggo-tanggo, tung ise ma manahan jongjong maradopon ngalina. Iba na manongos hatana gabi malala akay, di paborhat angin na mabaor ma akaay. Iba na mamaritahon hatana tu si Jacob akapatik na dohot uhum na tu Israel. Dang dung dibahen songoni yang gotumanang ise bangso perbigu. Jala dang diboto nasida aka uhumna. Haleluya. Ido yanggo sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tepat sadarion tanggal 2 Januari 2022 minggu pertama. Minggu parjolo siakangan sian sude minggu di tahun 2022 on. Diajak, diserukan setiap umat untuk memuji Tuhan. Di minggu parjolo di tahun 2022 on, seruan namar saringar sian hatan ni debatatu hita saluhutna. Nah sinuraton ni par pesalmen pemazmur Daud Imam Madok, puji ma debata, pujilah Tuhan, puji ma debata ale Jerusalem ninna di ayat 12, puji ma debata ale Sion. Jadi seruan diturpuk jamita sadarion madok asa saluhut colma halak na porsea mamuji debata. Ini dibuka di ayat 12. Mamuji debata, pasangapon Tuhan debata, totu amanginang godang do alasan dihita.
Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Praktek memegahkan Tuhan harus dilakukan. Tentu banyak alasan bagi kita pribadi. Terlumobi damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pasangapon debata na disuarahon di minggu parjolo di tahun 2022 on ikon terus namai gabe awal start yang baik. Mengawal di tahun 2022 ini dan terus nanti berlangsung sampai kita tiba di penghujung tahun lagi. Molo di lehon debata di hita gajeng ni umur, amin. Seruan pertama mau mengajak semua umat, seluruh manusia, kita yang hadir di sini dan yang di gereja ini dan yang di rumah, untuk mari memuliakan Tuhan. Molo di bahasa Indonesia, megahkan Tuhan ninang. Di topik minggu tai pasahangap ma debata megahkanlah Tuhan. Nani enetsian pesalmen 140 itu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus taboto do ia marumakon ende pujian do pesalmen 140 pituon. Atar songon na agak banyak mananggodang do turpukon diangkat di minggu-minggu akhir tahun gereja sampai pada tahun ini. Molo ta ingat sian pesalmen 145, 150 nung kata kastaboto ate amanginang on mapatulu halion diangkat sian turpuki na merupakan mazmur halil. Haleluya, seruan untuk memuji Tuhan. Dibuka do ayati marhite hata haleluya, jala ditutup do marhite hata haleluya. Idong bahe nakaningan ayat 20 gabe ayat terakhir diturpukon ditutup marhite sada hata haleluya. Jalan molota jaha di ayat sada itu juga dibuka dengan kata haleluya. Jadi ini ciri khas dan ini berulang kali sudah saya sampaikan, alai harus saya sampaikan juga supaya boleh mengedukasi setiap orang memahami Mazmur 145 sampai 150 adalah Mazmur halil, golongan Mazmur puji-pujian. Memuji debata, inilah seruan yang harus kita lakukan. Lalu kita bertanya mungkin juga, molo marhite turpukon damang dainang di pajojor do alasan boasa pemasmur dohot bangso Israel ikon memuji debata. Dan kita juga bertanya mungkin, hidupku susah kok, hidupku begitu sulit, apa alasanku untuk memuji Tuhan? Boleh saja kita berkata demikian. Tapi mari kita telusuri apa kata firman hari ini. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Bahasa ikon tapasangap debata. Kenapa seluruh umat percaya harus memegahkan Tuhan? Paling tidak amanginang di pajojor do diturpukon piga-piga alasan ikon tapuji tapasangap debata. Na parjolo di ayat 10 tolu on ma alasanna. Ai ibana patogu aka rasang ni pargubangammu. Kalau terjemahan LAI bahasa Indonesia, karena dia yang meneguhkan pintu gerbangmu. Meneguhkan pintu gerbang manang palang pintu. Taboto doa manginang fungsi ni palang pintu. Pitor taingot mamolo palang pintu kereta api. Molodang adong, jala molodang di pos palang pintu ni kereta api, manangdang dijaga, boydo masa disi kecelakaan ate. Masa dodisi akapar maraan dangi amanginang. Ketika ada rel kereta api tapi tidak ada gerbangnya, di situ biasanya lebih mudah atau lebih rentan terjadi kecelakaan. Itulah fungsinya pintu gerbang. Jala hatiai di bangso Israel kan marhuta do halaki bangso tu bangso na asing iko nadung do pintu gerbang di nasida. Karena apa? Kalau pintu gerbang itu rusak, musuh akan segera menyerang. Jadi pintu gerbang pada masa itu sangat penting. Molo dihita sonari jabuta. Kan ada do pintu. Ikon ta jaga do idenggan apalagi molo borhata te. Asa unang mago berlihat tai. Takut cido kan? Ido. Sude asa unang mago siani. Pola tolu hali do apalagi mau akaina. Mula do muse dicek muse. Memastikan. Asa unang mago sude songket na argai. Artinya itu sangat penting sebagai pengawalan, penjagaan, keamanan pintu gerbang. Lalu Tuhan berkata hari ini pada ayat 13, alasan setiap kita memuji Tuhan karena Dia akan menjadi seperti pintu gerbang bagi kita. Menjadi seperti palang pintu
dalam hidup kita. Artinya tidak akan ada musuh yang berani untuk menjatuhkan kita. Kalaupun ada pencobaan, kita tidak akan sampai diserang dan tergeletak. Idola patani mengawali tahun 2022 di pahingot hatan debata, ada yang menjaga engkau. Ada yang menjadi palang pintu bagi keluargamu, bagi hidupmu, yaitu Tuhan Allah. Walaupun engkau sakit, walaupun engkau susah, walaupun engkau menderita, tapi palang pintu itu kalau masih terjaga dengan baik, tidak akan diserang oleh musuh, tidak akan peak, tidak akan menyerah. Asal mahot debata gabe seolah gabe palang pintu. Memang ini gambaran, gobaran doi, amang inang gobaran doi. Lahu manggobar hon hasonangan na pinatupan ni debata di saluhut akajolma na persea. Ima alasan na parjolo. Alina padua hon damang dainang didok di ayat 10 bagian B. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Didok di si ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonga ami. Dia memberkati anak-anakmu. Ini alasan yang kedua. Kita memuji Tuhan, memberkati anak-anak atau keluarga kita. Mulo natoras damang dainang adu dipanggil usian yana konna. Mulo sukses ho bangun istana na megah tua udah, itu tahi dipanggil do. Dah. Mulo anon sukses ho leon anon mobil terbaru. Tuinang muda. Apakah itu yang diminta? Biasanya tidak. Yang diminta adalah burju-burju hamuda, denggan hamuda, burju hamu marna tua-tua. Harus rajin ibadah. Itu yang selalu kita katakan. Memang anak kita tidak selalu bersama kita. Dan yang manginang ada unduna dao siak kita, holang siak kita. Dan kita tidak tahu tanpa pengawasan kita bagaimana hidupnya. Tapi yang kita percayai seperti firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan memberkati anak-anakmu. Dao benasida manginang di luar jangkauan kita, tapi mereka tidak di luar jangkauan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Mulu kita nggak biarkan, apalagi yang punya anak gadis diberangkatkan anaknya. Semua difasilitasi. Asa dengan anonibana dao siak kita karena cinta kita. Tapi seberapa hebat pun kita fasilitasi dia berangkat, kalau Tuhan tidak menjaganya, semua akan menjadi sirna. Maka Tuhan menjamin hari ini pujian kita kepada Tuhan dengan alasan Dia memberkati anak-anakmu, mamasu-masu aka anakmu. Jalai do tangyang ta, ate amanginang, apalagi yang sudah lansia. Doa kita adalah anak-anak kita bisa sukses. Tapi ingat, anak orang tua juga harus selalu mendidik anak-anaknya. Mari kita melihat kisah Ayub. Ayub itu punya 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia tidak pernah melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Namo radusi ijopon amanginang, mamo rajong, hartanya banyak, dan pasti kita boleh katakan dia sibuk. Tapi dia tidak pernah meninggalkan tugasnya sebagai seorang bapa. Kalau kita lihat Ayub 1 ayat 5 dikatakan, setiap mereka berpesta, Ayub akan berdoa kepada Tuhan sebagai imam, meminta supaya Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Dia berdiri sebagai imam untuk anak-anaknya. Dia tidak lupakan tugas prinsipnya sebagai seorang bapa atau sebagai seorang ibu kita semua. Dan memang kita mengajari anak-anak kita dari kecil supaya bagus. Kalau pohon masih kecil ini kan amanginang boy do ta atur ati, tu kanan, tu kiri, tak kita lengketkan ke sana lalu kita tali, masih bisa. Tapi kalau pohon itu sudah besar, sudah kuat batangnya, masih bisa ke kanan dan ke kiri? Tidak bisa, patah itu. Mangalo nama Tuhita. Jadi kalau sekarang pun adong akayana kota dang burcui bana marna tua-tua, holan mangalo terus ulauna. Dang masohot mangalunai. Muri batakan dang masohot asini rohana, mulu akayana kota dang masohot mangalona. Kalaupun begitu amanginang, mari seperti Ayub, doakan anak-anak kita. Ada seorang teolog terkenal berkata, seorang anak yang didoakan siang dan malam, dia tidak akan mati dalam kesia-siaan. Alani tangiang natorasna. Doa dari orang tuanya. Jadi mendoakan sebagai imam, mendoakan anak-anak. Walaupun mereka hidupnya tidak benar lagi, walaupun mereka mungkin tidak bisa lagi kita atur, doakan mereka kepada Tuhan. Jaminan yang Tuhan katakan di Turpukon, di pasu-pasu Tuhan debata doaka yanakommu.
geleng tak sude. Amin. Alina mangihut damang dainang, apalagi alasan kita untuk memuji Tuhan. Napatuluhon di ayat 14, mari kita baca di sana. Dikatakan Allah marhademahon parbalohan nasida. Tuhan memberikan kesejahteraan. Dalam bahasa Indonesia dituliskan di sana. Di pamahap dohot eme namar miak. Gandum terbaik. Artinya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dengan gandum terbaik, eme namar miak. Yang terbaik, yang bagus Tuhan berikan bagi hidupmu. Tidak Tuhan berikan yang asal-asalan. Molo masa di ngoluta, rancangan Tuhan itu tidak asal-asalan itu amanginang. Sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan pada ayat 14 ini, marhademahon parbalohan nasida. Tuhan memberi kesejahteraan, Tuhan memberi shalom untukmu amanginang, bagi keluarga kita. Tuhan memberi eirene dalam bahasa Yunani dan shalom dalam bahasa Ibrani dan Yunani, eirene. Tuhan memberikan eirene dan shalom itu kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Molidok di halak Batak, sasitong namanginang sejahtera manang salom na didok diturpukon dalam etimologi aslinya itu marhadomuan tu hadumaon. Jadi berkat-berkat keluarga. Mau di hata Batak didok sinur na pinahan gabe naniula. Jadi itu yang Tuhan berikan. Jadi shalom itu bukan arti kata etimologinya selamat, bukan. Kalau dalam arti sesungguhnya kata shalom bahasa Ibrani artinya sehat, sejahtera, bahagia, sukacita, tertib, selaras ima shalom. Jala saluhut nai di leon debata di ngoluta. Sidang pola salam lo pajupang kita shalom tadok songoni. Shalom horas. Mau di hata Batak horas sarupa mai ate. Tangi yang doikan amanginang. Pajupang kita manang yakun nasi dah luar biasa kan? Unang atong pajupang ilam roaho huberengin na kan? Asing lamar biro koin na. Baru ketemu sudah menghasilkan sakit hati. Lamar mok kok. Apalagi kain nanti. Gabi mulak may ibadah yang jadi martabat baru. Jadi dari kata shalom atau sejahtera atau irene ini kita bisa meluntarkan itu kepada setiap orang karena Tuhan sudah berikan bagi kita. Pajupang shalom, horas. Langsung damai hatinya. Tuhan menjamin amanginang di sepanjang tahun 2022 ini, mengawali tahun 2022 ini, Tuhan katakan dia akan berikan shalom bagimu, irene bagimu. Haprosyai mai damang dainang, naina holongan di bagasan Kristus Yesus. Karena tidak ada damai. Kalau hidup kita damai itu berarti harus tenang, teduh. Bukan. Damai itu bukan berarti tanpa ombak. Bukan berarti tanpa ombak. Saya mungkin pernah menyampaikan ini. Seorang raja membuat sayembara lukisan. Dia minta tolong buatkan lukisan yang menggambarkan kedamaian. Lalu banyak orang yang membuat lukisan demi lukisan. Lalu raja memilih 2 lukisan dan mempertimbangkan 2 lukisan ini. Manakah yang menggambarkan damai, sejahtera? Lukisan pertama itu ada air yang sangat tenang, teduh. Lalu ada matahari yang mulai terbenam, warnanya seperti warna-warna oranye, sunset lah itu ya. Sangat teduh sekali terlihat. Tapi ada yang kedua, lukisan itu menggambarkan air terjun yang keras dan berbuih. Lalu di sekitarnya ada pohon-pohon yang mulai kering terlihat dan tandus. Lalu kira-kira lukisan mana yang dipilih amanginang? Raja memilih lukisan yang kedua. Air terjun yang tajam dan berbuih itu. Kenapa? Dia katakan, hidup dalam damai bukan berarti tanpa masalah. Justru di tengah badai inilah kita mendapatkan kedamaian. Jadi unang dok amanginang dangadong shalom di keluarga nami oleh nomor badai do terus. Di tengah konflik itu pun bisa tercipta shalom, eirene. Itulah yang Tuhan jamin bagi kita. Yang ketiga, alasan untuk kita memuji Dia sepanjang tahun ini. Dan ayat 15 dan 18 juga menjadi alasan yang keempat kenapa kita harus memuji Tuhan. Dikatakan di dalam nats ini amanginang matsai doras marlojong hatanai. Debata manongos baga-bagana tutanoon. 15-18 menceritakan tentang kekuatan firman Tuhan. Wasoni debata marhite hatana. Macai doras marlojong hatana ininna.
Ini mau mengingatkan kita betapa kuatnya kuasa firman Tuhan. Natar surat di Bibel tai, molidok unang mabiar ho. Jangan kamu khawatir akan masa depanmu, itu berkuasa manginang. Molodidok ikon pos doroham, au barporang umokop ho, itu benar manginang. Berkuasa itu. Jangan kamu gentar. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberikan yang kau perlukan. Tuhan akan mencukupkan segala yang kau perlukan. Itu benar amanginang. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat hupaso nang pehamu, itu benar amanginang. Firman berkuasa. Ini alasan kita juga memuji Tuhan. Jadi ini dalam firman ini di Bibelon, gudang doa kap, padan, janji Tuhan bagi kita. Ini semua berkuasa. Tinggal kita mempercayai atau tidak. Ini bukan suratan dan cetakan biasa manginang. Idombahin ikon lam ringgas do hita majahat dan debata asa taboto sudah akapa dan debata di ngolutah. Jala unang mabiar kita disi. Mengapa kita memuji Tuhan? Alasan keempat, karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan bekerja. Firman Tuhan itu dahsyat untuk kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengetahui, membaca, memahami isi ini, maka semua ini tidak berkuasa bagi kita. Dombai namanginang di Minggu Parjulo tahun 2022. Mari, baik yang tua, baik yang muda, yang sudah marpahopu, atau yang masih baru menikah, atau masih muda, belum menikah, mari firman ini lamringgas tajah, karena ini berkuasa. Dan alasan yang kelima di ayat 19 dikatakan di sana. Debata mamaritaon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel. Ira sadala doon amanginang mamaritahon patik, hatana dohot uhumna. Artinya apa yang mau dikatakan di ayat 19 ini? Tuhan itu namat saya dirikot amanginang sian turpukoni mamadok Allah menghubungkan dirinya kepada manusia. Marhite patikna, marhite hatana, marhite uhumna. Artinya sederhananya Tuhan itu menghubungkan dirinya kepada manusia. Jadi bukan kita yang menghubungkan diri kita kepada Tuhan, bukan ya manginang, tapi Tuhan yang menghubungkan dirinya kepada kita. Dia yang datang menghubungkan dirinya kepada kita. Lalu kita respon dengan mencari dia. Lalu terjadilah hubungan, komunikasi. Dan yang terakhir ayat 20 dikatakan di sana, Tuhan memberikan itu semua kepada orang yang percaya. Saya akan bacakan ayat 20 dok di sini. Dangdung dibahen congoni yang go tumanang ise bangso parbegu. Ternyata amanginang sudi pasu-pasu nata jahanak kaningani, sudi pasu-pasu nang tabege nak kaningani, itu tidak disampaikan Tuhan kepada siapa? Kepada bangso parbegu inna. Hanya diberikan kepada orang percaya. Artinya kalau amanginang mau semua itu terjadi, gabe halak na persea maho. Jadilah kita orang yang percaya, beriman teguh. Jalana mangihut na parpudi. Moluhita di suku nuaing dia madalata pasangapon di bata. Parjulu ate manginang ala di patol hasita tu tahun 2022 takas doi. Dang ala ni gogota ya manginang dang hita na paturuhon pataruhon hita tu tahun 2022 nate. Ale debatado na pataruhon hita tu tahun 2022 na paduahon ikon tama pasangapon jala pujion debata hita karena apa ala dileho dope hita hosa hanguluan molo taingot akadongata hirim rohatarap hita masuk tahun 2022 ala nunga jumulo hita nasida siak kita sonari nasida di namate di tanah peristirahatan sementara. Tahirim asabuhi tarap dohot nasida alenunga jumolo nasida diudian nama nasida sonari. Tapi kita masih diberi nafas kehidupan. Nang pe marhoi-hoi hitate, nang pe tidak mulus kehidupan kita, tapi Tuhan masih beri nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan itu tidak diciptakan oleh siapapun namanginang. Kalau tas yang original sampai KW 5, KW 10 itu ada. Tapi kalau nafas, ada yang original dan KW di luar dijual di sana? Oh, tidak ada. Bahkan di mall termegah pun di Surabaya, mall di Indonesia, Mall Pakuwon, tidak ada ditemukan itu. Kalau di Jakarta ini Grand Indonesia. Mari kita jalan-jalan ke sana. Apakah ada dijual? Hosa, buy one get one. Enggak ada ya Mangina? Tidak ada. Penciptanya hanya satu, yaitu
Tuhan Allah saja, dan itu masih diberikan kepada kita. Mulu gudang pehepeng taboi manurna asing ali mulu hosa nguluan, tidak ada yang bisa membeli itu. Jadi bersyukurlah Tuhan masih berikan kepada kita. Asabu ilam dinggang nguluta. Tapi yang ketiga, memuji Tuhan juga. Tarida doisian nguluta na serep marroha. Kenapa amanginang? Kalau memuji Tuhan pasti dia serep marroha. Kenapa? Dan dipaburnang dirina. Yang dia puji adalah Tuhan. Jadi halakna saya holan memuji dirina, jarang doi memuji debata. Udah pasti itu. Semakin orang sering memuji Tuhan, semakin dia merendahkan dirinya. Tidak mau memegahkan dirinya itu, walaupun dia memiliki jabatan, memiliki apapun, lam serep doron. Jadi tarida do halak nama mora, alai serep marroha, berarti ringgas doi memuji Tuhan. Itu bisa jadi barometernya. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, ikon lam serep kita. Maka taipe unang songon pahebat tuhita. Songon di bawah jongkal tasudi akalaki. Biasa-biasa saja. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, cara kita untuk memuji Tuhan adalah amanginang, lakukanlah ibadah yang terbaik. Lam ringgas beribadah. Mari semakin rajin memuji Tuhan. Gereja ini mungkin tidak penuh, gudang na martau baru dopeate. Tu luar kota mungkin. Ale itu hari Minggu na ro ikon lam gudang mahalak na memuji debata. Dan atau amanginang yang mengikuti secara live streaming juga. Lakukan ibadah yang benar. Ada satu gereja yang pernah saya ikuti ketika pertukaran mimbar. Di gereja itu biasa namoloro kita kan didokdos selamat beribadah. Dan kita yang manginang? Iya. Ali di gerejai di pitu keluar do di suraton selamat beribadah. Lalu saya berpikir kenapa kata ini dituliskan di pintu keluar. Ternyata benar amanginang, ibadah yang sesungguhnya bukan ketika kita duduk di sini berdoa memuji Tuhan, tapi ibadah yang sebenarnya adalah melakukan aksi di luar sana. Makanya dikatakan setelah kita beribadah di sini, keluar tadokma selamat beribadah, selamat beribadah. Jadi memuji Tuhan yang paling nyata terlihat adalah dengan melakukan ibadah di luar sana, aksi, tindakan yang nyata. Mari kita katakan ke samping kanan kiri, selamat beribadah. Selamat beribadah setelah selesai. Selamat beribadah untuk semuanya. Untuk yang live streaming juga boleh ke layar YouTube saja katakan ya, Amang dan Inang. Tuhan mama masuk hita saluhutna. Selamat memasuki tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.